Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kemarin kita sudah bahas tentang wilayah dan pewilayahan, yang kalau kita ulas bahwa wilayah dan pewilayahan memiliki arti yang berbeda. Secara keseluruhan, bahwa wilayah itu adalah permukaan bumi yang memiliki karakteristik ataupun kesamaan karakteristik. Sedangkan pewilayahan itu kaitannya adalah kumpulan dari beberapa wilayah. Kumpulan dari beberapa wilayah yang secara umum bahwa pewilayahan sangat dipengaruhi oleh perpindahan jaringan dan titik pusat. Ada beberapa manfaat terkait dengan wilayah dan pewilayahan, di mana nantinya akan menentukan perencanaan kaitannya dengan tata ruang wilayah, yang nantinya akan memberikan pengaruh besar pada bidang ekonomi, pada bidang sosial, dan pada bidang lingkungan. Di bidang ekonomi jelas akan meningkatkan iklim investasi pembangunan perekonomian, meningkatkan tingkat kepercayaan investor daerah. Kemudian di bidang sosial, adanya terwujudnya satu perencanaan yang baik kaitannya dengan peningkatan produktivitas penduduk. Dan di bidang lingkungan, adanya efisiensi dalam proses pembangunan atau seperti penghematan energi. Dari proses perencanaan tadi jelas tolak ukurnya pasti sudah sangat jelas bahwa proses penataan ruang sangat bergantung pada wilayah dan pewilayahan. Hal ini didukung oleh beberapa teori tentang wilayah, di mana bahwa suatu wilayah itu akan menjadi sebuah pusat pertumbuhan. Maka di dalam satu konsep keruangan nanti akan muncul namanya teori polarisasi ekonomi, ada teori kutub pertumbuhan, dan ada teori tempat sentral. Dan kemarin kita sudah bahas masing-masing teori tersebut. Tinggal kalian hari ini adalah persiapan untuk ulangan harian. Silakan kalian siapkan kertasnya, kemudian kalian catat soalnya. Yang pertama, mengapa sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu di dalam pusat pertumbuhan? Yang kedua, apa letak perbedaan antara teori kutub pertumbuhan dan tempat sentral? Yang ketiga, banjir merupakan permasalahan yang terjadi di wilayah perkotaan. Pemerintah mengatasi masalah tersebut dengan merelokasi permukiman di bantaran sungai. Nah, bagaimana pendapat Anda terkait upaya pemerintah di dalam merelokasi pemukiman di bantaran sungai? Kemudian yang keempat, coba faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pusat pertumbuhan di suatu wilayah? Dan yang kelima, pusat pertumbuhan itu terdiri dari berbagai aktivitas, ada perdagangan, ada pendidikan, industri, dan jasa. Coba jelaskan apa pengaruh dari proses perdagangan bagi sebuah wilayah. Apa pengaruh dari proses perdagangan bagi sebuah wilayah? Silakan kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan melalui Google Classroom kalian. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.